Halo minasan, kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Minasan apa kabar? Konnichiwa. Ya, kali ini Mimin mau cerita tentang pengalaman Mimin ya. Kali ini Mimin sedang ada di Jepang, tepatnya di kota Higashi Hiroshima. Jadi ceritanya di awal tahun ini Mimin mendaftarkan diri untuk sebuah program pelatihan khusus untuk pengajar bahasa Jepang yang ada di Asia Tenggara ya. Nama programnya Hiroshima Ken Kaigai Nihongo Kyoshi Yose Kenshu. Jadi kegiatan ini diadakan oleh pemerintah prefektur Hiroshima dengan tujuan untuk memperkenalkan lingkungan belajar untuk orang asing di seputar Hiroshima. Jadi mereka pengen berharap ya ada banyak orang Indonesia atau orang dari Asia Tenggara yang datang ke Hiroshima untuk belajar. Terus selain itu juga untuk tentunya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dan kemampuan mengajar bahasa Jepang pesertanya. Selain dari Indonesia, ada juga peserta dari Vietnam, minasan ya. Dari Indonesia ada 3 orang, dari Vietnam juga ada 3 orang. Nah, waktunya itu dari 20 berangkat dari Indonesia itu sebenarnya tanggal 19 Oktober ya, sampai di sini tanggal 20, dan pelatihannya itu mulai dari tanggal 21 Oktober sampai tanggal 17 Desember 2025, dan nanti 18 Oktobernya pulang lagi ke Indonesia. Sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mau bilang makasih kepada pihak prodi, pihak fakultas, pihak universitas yang sudah mendukung keikutsertaan Mimin di kegiatan ini. Nggak lupa juga terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah mengikhlaskan Mimin pergi di tengah semester ya ke sini ya untuk ikut pelatihan ini, dan membuat mahasiswa harus belajar lewat online ya. Sekali lagi terima kasih untuk keikhlasannya. Ya, perasaan Mimin ikut kegiatan ini, ikut pelatihan ini ya campur aduk sih sebenarnya. Ada senangnya juga, ada malasnya juga, ada capeknya juga ya, karena pada dasarnya pekerjaannya tambah banyak gitu ya. Harus menyiapkan perkuliahan juga, harus menyiapkan macam-macam untuk pelatihan ini juga, untuk hal-hal lain yang kegiatan-kegiatan lain yang sedang berjalan di Universitas Terawa Persada. Jadi karena akhir-akhir ini banyak kegiatan juga di Unsada ya, jadi mau nggak mau ya, jadi harus membantu juga rekan-rekan yang sedang ada di Unsada supaya kegiatan itu bisa berjalan lancar. Ya, jadi sebenarnya pengen bikin videonya di luar sih, di yang lebih bagus gitu ya, estetik ya. Cuman hari ini agak sedikit mendung ya minasannya, jadi ya terpaksa di sini ya, supaya kalau besok-besok juga takutnya sibuk ya, jadi saya sempatkan ambil video supaya minasan bisa dengarkan pengalaman Mimin. Harapan Mimin ikut pelatihan ini pertama untuk update kemampuan bahasa Jepang Mimin ya, jadi kemampuan bahasa Jepang, terus update pengetahuan mengenai kondisi Jepang saat ini ya, terutama di daerah Hiroshima ya. Terus membuat jejaring ya dengan pengajar lain, baik dari sesama pengajar dari Indonesia maupun sesama pengajar dari negara lain, dalam hal ini adalah Vietnam. Terus dari sini juga kita bisa belajar ya dengan mendengarkan cerita dari peserta lain dari Indonesia ya, yang bekerja di institusi pendidikan yang berbeda dengan Mimin ya. Terus dengar cerita peserta dari Vietnam juga ya, mendengarkan cerita bagaimana mereka mengajar bahasa Jepang, bagaimana mereka berkolaborasi dengan pembelajar ya, dengan minasan ya, dengan mahasiswa gitu ya. Jadi dengerin cerita seperti itu, jadi banyak hal yang bisa dijadiin referensi ya, untuk
uh, pekerjaan Mimin ke depannya. Terus selain pelatihan, tentunya Sabtu Minggu libur ya. Jadi bisa jalan-jalan, walaupun ya sebenarnya Sabtu Minggu itu waktunya mengerjakan tugas-tugas dari kampus ya. Jadi sebenarnya nggak ada waktu banyak sih, tapi ya lumayan lah disempet-sempetin sedikit. Oh ya, untuk ikut pelatihan ini sebenarnya semua biaya itu sudah di-cover seperti akomodasi, konsumsi juga ya, konsumsi ya makan pagi dan siang itu di-cover ya. Tapi kalau malam itu harus bayar sendiri. Terus selain itu akomodasi tadi udah disebutin ya ini. Jadi ini kamar tempat tinggal Mimin ya. Ini juga disediakan ya. Transportasi juga pesawat bolak-balik ya. Tapi kalau transportasi selain itu, kalau mau jalan-jalan itu ya biaya sendiri ya. Terus ada sedikit uang saku ya, nggak banyak sih, ya lumayan buat beli makan malamnya ya. Oke, jadi mungkin itu dulu cerita dari Mimin ya, update ya cerita. Sebenarnya di saat yang sama, sekarang ada Kun Sensei juga yang sedang ikut pelatihan, tapi beliau ikutnya di daerah Saitama, di Urawa ya. Jadi kalau ini diadain sama pemerintah prefektur Hiroshima, kalau Kun Sensei itu pelatihan yang diadakan oleh The Japan Foundation. Selain Kun Sensei, nanti juga ada Berta Sensei yang akan pergi dengan pelatihan Japan Foundation ya, ke Jepang juga, di daerah Saitama juga kalau nggak salah, di awal tahun 2026 ya. Terus nanti siapa lagi ya? Hayun Sensei juga akan ke Jepang karena penelitian ya kalau beliau ya. Terus Via Sensei juga akan ke Jepang. Dan mungkin ada lagi ya dosen-dosen lain yang akan ke Jepang untuk ikut pelatihan. Jadi perasaannya juga sebenarnya ya campur aduk ya, ada senang sedikit, tapi ada malasnya juga karena bukan berarti ikut pelatihan itu bukan ke Jepang ya. Ikut pelatihan ke Jepang bukan berarti tugas di kampus itu bisa diliburkan gitu ya. Karena tetap kita bekerja mengerjakan tugas-tugas yang ada di kampus gitu. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk program studi, fakultas, dan universitas yang sudah mendukung kegiatan Mimin di sini. Terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah mengizinkan Mimin ikut pelatihan ini supaya bisa power up kembali lagi dengan energi baru ya, dan bisa berkontribusi ke pendidikan bahasa Jepang di Unsada ya pada khususnya, atau di Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye.